Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, teman-teman semua, seluruh penonton Sinar Inspirasi Pelajar di seluruh Indonesia, kapanpun berada. Semoga sehat selalu. Terima kasih masih terus bersama program Sinar Inspirasi Pelajar dari bidang pengkajian ilmu pengetahuan pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah periode 2021-2023. Hari ini kita ada lanjutan episode selanjutnya, di mana hari ini kita sedang bersama kader berprestasi dari Kota Metro Lampung, ya. Hari ini saya dengan siapa? Silakan kita kenal dulu ya teman-teman ya. Silakan. Oke, terima kasih Kak untuk kesempatannya. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Nurin Ardila Ulfa. Teman-teman bisa panggil saya dengan akrab Nurin. Saya siswi di SMA Muhammadiyah Ahmad Dahlan Metro. Kebetulan saya merupakan perintis di angkatan pertama di SMA Muhammadiyah Metro. Oh, salah satu angkatan pertama ya, Iya. Di SMA Ahmad Dahlan Metro. Nah, ini merupakan salah satu kader hebat di Lampung, di mana Mbak Nurin ini merupakan salah satu peserta parlemen remaja dari seluruh Indonesia, yang merupakan salah satu dari 4 kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang terpilih, betul ya Mbak Nurin? Betul. Dan juga merupakan salah satu kader di SMA Ahmad Dahlan Metro yang mempunyai beberapa prestasi. Apa saja kalau Mbak dan kalau boleh tahu? Oke, alhamdulillah di tahun 2022 saya mencoba untuk ikut lomba debat, lomba ya. dai gitu, dan alhamdulillahnya dapat juara di situ. Lomba dai tingkat provinsi, terus lomba debat tingkat provinsi. Terakhir saya ikut lomba debat di ekonomi Unila. Ya. Debat ekonomi yang diadakan oleh Universitas Lampung. Kemudian lomba silat juga. Jadi saya ikut di SMA, ikut lomba-lomba silat, seni tunggal kebetulan kan. Tapak suci seni tunggal di SMA Muhammadiyah Ahmad Dahlan Metro. Kemudian di tahun 2021 saya sempat ikut Olimpiade Kimia Biologi tingkat nasional, dan terakhir itu OSN beda lagi bukan? Beda. Oh beda. Okay. Beda. Kemudian yang terakhir itu ada parlemen remaja. Nah, saya ceritakan ya kayak boleh. Sangat boleh. Ini kita santai aja. Ya, pada saat itu kebetulan saya ikut lomba debat di sekolah, dan guru PPKN saya menawarkan untuk ikut parlemen remaja. Nah, pada saat itu saya tertarik ikut parlemen remaja dengan serangkaian seleksi yang sangat kompetitif. Ada 3 penilaian di parlemen remaja. Yang pertama adalah buat esai. Jadi di tahun 2022 itu temanya adalah data privasi. Data privasi. Jadi kita membuat esai tentang perlindungan data pribadi, data privasi dengan menyertakan fungsi DPR, 3 fungsi DPR. Jadi saya membawa program 3 fungsi DPR untuk sebagai syarat di esai tersebut. Kemudian ada juga persyaratan buat video. Video perkenalan. Ya, video kampanye kan di tempatnya. Jadi kampanye. Kenapa harus pilih saya ikut parlemen? Program apa yang akan kita bawa nanti ketika kita terpilih menjadi salah satu anggota legislator gitu di parlemen remaja. Kemudian ada juga CV. Jadi jadi di CV itu kita harus menyertakan beberapa prestasi akademik, non-akademik, dan juga seminar. Di situ ada 5 akademik, terus 5 non-akademik, dan 5 seminar gitu. Nah, di tahun 2022 itu peserta yang mendaftar sekitar 4.040 Kak. 4.040 di seluruh Indonesia, pelajar SMA, yang kemudian terpilih 132 peserta. 132 itu mewakili Perdapil gitu ya? Iya, Perdapil. Kebetulan saya adalah Dapil 1 di Provinsi Lampung. Begitu Kak. Nah, Mbak Nurin, ini kan sangat luar biasa. Setelah dari banyak podcast yang kita lakukan teman-teman, Mbak Nurin ini merupakan satu pembahasan yang berbeda. Kenapa? Karena hari ini kita bahas konteksnya tentang legislatif di Indonesia. Nah, salah satu kita fokusnya ke
legislatif. Karena Mbak Nur ini merupakan salah satu kebanggaan kita yang terpilih sebagai parlemen remaja di tahun 2022 kemarin. Nah, kebetulan juga Mbak Nur ini punya CV dan portofolio yang lengkap. Pernah juara di olahraga, di akademik juga, bahkan juga sempat ikut debat, ya tim debat. Dan saya tahu bahwa tim debat itu juga tidak mudah, dan memang kita sangat luar biasa punya kader-kader seperti Mbak Nurin ini. Mbak Nurin, kalau boleh tahu Mbak Nurin secara pribadi, itu menurut Mbak Nurin bagaimana sih tentang pelajar, pentingnya kita itu aktif dalam partisipasi politik. Dalam artian partisipasi politik itu adalah kita memperjuangkan hak aspirasi pelajar. Seberapa pentingnya sih kita harus memberikan aspirasi kita terhadap legislator kita yang ada di sana. Ini dalam perspektif Mbak Nurin sebagai parlemen remaja. Kalau menurut saya sangat penting, Kak, karena nantinya pelajar pun akan merasakan atmosfer dalam dunia politik gitu. Nah, di parlemen remaja ini dia itu mendeskripsikan kita untuk belajar politik, untuk belajar demokrasi gitu kan. Selama 5 hari waktu itu saya di DPR, langsung di DPR RI, 5 hari belajar bagaimana cara bersidang gitu, terus berbaur dengan teman-teman yang tentunya berbagai argumentasi gitu. Jadi kita harus bisa memahami satu sama lain gitu. Itu sih yang bisa dipelajari dari kenapa sih kita harus bisa untuk berpolitik gitu. Ya, nah, jadi ternyata sangat penting ya dalam konteks kita berpolitik itu adalah dalam untuk memperjuangkan hak aspirasi pelajar. Bahkan menurut saya juga, saya sangat sepakat Mbak Nurin, bahwa pelajar itu harus aktif dalam menyuarakan aspirasinya terhadap satu sistem pendidikan di Indonesia. 2, kita berbicara tentang hak dan kekerasan seksual. Maksud saya kekerasan seksual yang ada di sekolah. Dan itu merupakan hak dan juga kewajiban kita untuk menyampaikan ya. Nah, maka saya punya pertanyaan kedua. Bagaimana tentang kekerasan seksual di sekolah yang meningkat, Mbak Nurin? Bahwa kita mungkin perlu untuk punya undang-undang tentang kekerasan seksual di bawah umur misalnya. Itu menurut Mbak Nurin penting nggak ya? Sebenarnya untuk melihat kasus kekerasan seksual itu sangat miris ya Kak di Indonesia. Betul, terutama. Saya sangat sepakat. Apalagi hari ini semakin banyak ya berita-berita yang menyerang pelajar ya, terutama teman-teman yang di bawah umur. Saya sebenarnya sangat miris juga, sepakat saya Mbak Nurin. Iya, kalau menurut saya sih perlu ya adanya untuk sosialisasi kepada seluruh elemen di sekolah, baik itu siswa, baik itu guru, bapak ibu guru, bahkan orang tua pun harus diberikan sosialisasi, pemahaman gitu. Bagaimana orang tua ini mampu mendidik dan memberikan pemahaman kepada anak sejak dini gitu tentang apa-apa saja yang harus kita jaga gitu. Ya, memang betul, karena sebetulnya teman-teman bahwa kasus-kasus kekerasan seksual di sekolah itu juga banyak, dan kita itu adalah merupakan salah satu orang ataupun salah satu personalia yang wajib untuk menjaga di mana lingkungan kita itu tetap untuk aman. Itu merupakan kewajiban kita teman-teman. Buat teman-teman di rumah sana, jangan lupa kalau misalnya untuk ada teman-teman kalian yang menjadi korban kekerasan seksual atau sejenis, itu juga pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah punya platform Mbak Nurin. Namanya PCI ya, dari Konselor IPM. Nah, di sana nanti kita punya platform, itu ada pelaporan, kontennya dan sebagainya macamnya, itu bisa diakses dan dilaporkan. Insya Allah kita siap untuk membantu Mbak Nurin. Mbak Nurin lanjut lagi, selain juga kasus kekerasan seksual di sekolah, menurut saya kasus perundungan itu juga banyak ya Mbak Nurin ya. Perundungan, bullying. Nah, itu bagaimana menurut Mbak Nurin tentang perundungan di sekolah? Kira-kira apa yang menjadi awal mula teman-teman itu, kenapa mereka itu bisa melakukan perundungan? Kira-kira pernah nggak sih Mbak Nurin itu berpikir sebagai legislator muda, remaja yang ada di parlemen remaja, itu memikirkan tentang anak-anak yang dirundung atau dibully? Kira-kira perspektifnya gimana Mbak? Nah, oke. Untuk teman-teman, khususnya kan saya juga sebagai pelajar itu kan di sekolah, ya menemukan berbagai cerita juga terkait perundungan gitu kan, pembulian gitu. Nah itu tuh sebenarnya kita itu sebagai pelajar, kan kita juga, kebetulan saya juga sebagai pimpinan ranting di anggota IPM. Anggota IPM yang kemudian di situ ada bidang yang mewadahi teman-teman untuk memberikan sosialisasi kepada teman-teman supaya teman-teman seluruh sekolah supaya dalam sesama
teman itu tidak boleh adanya perundungan gitu. Gitu sih Kak. Betul, karena memang ternyata perundungan itu awal mula masalah dari sekian panjang ya. Iya. Jadi memang masalah kekerasan seksual, masalah bagaimana itu terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga, lalu bagaimana ada masalah tentang perundungan, itu semuanya dimulai dari karakter-karakter kita yang kecil-kecil seperti itu tadi. Kita merasa bercandaan kita dengan teman, oh ini lucu kok, tapi ternyata itu berlebihan. Ya. Dan juga bahkan sekarang semua teman-teman di seluruh jenjang itu sudah semakin berani untuk misalnya memposting videonya dalam bentuk konten video untuk membuli temannya, lalu diposting agar viral. Tapi yang kena kan mereka sendiri. Nah itu menurut saya juga harus menjadi satu hal di mana pelajar ini harus makin melek terhadap hal itu, Mbak Nurin. Saya rasa Mbak Nurin perlu untuk mensupport kita dan teman-teman pelajar Muhammadiyah untuk bisa menggolkan ataupun bisa memberikan masukan terhadap parlemen di sana di Jakarta, terutama di DPR untuk memberikan undang-undang ataupun prolegnas ya, prolegnas yang bisa melindungi pelajar, itu ya kalau Mbak Nurin kita boleh saran. Mbak Nurin, kira-kira kalau tadi kita berbicara tentang perundungan juga, lalu bagaimana tentang sistem pendidikan di Indonesia menurut Mbak Nurin? Ini dalam perspektif sama juga di parlemen remaja. Teman-teman, kenapa kita ada fokus di parlemen remaja? Karena dari beberapa episode kita juga sudah menemukan hal yang menarik, Mbak Nurin. Sebelumnya ada kita teman-teman di Banten itu yang sudah menulis buku dan banyak yang mendapat apresiasi. Kita punya kader di Kaltara itu bisa mendapatkan masuk di beberapa universitas dengan kemampuan hafal Quran. Kalau ada teman-teman di Jawa Tengah dari Transai dan juga SMA Muhammadiyah 10 GKP Gresik, mereka yang melakukan riset-riset itu menjadi ciri khas di sekolahnya. Lalu bahkan ada anak di Jakarta, salah satu siswi kita di Jakarta, SMA Muhammadiyah 3 Jakarta, Mbak Nurin, itu sampai daftar kuliah ke Perancis karena punya portofolio ikut lomba bahasa Inggris. Nah, hari ini kita akan bahas sesuatu yang berbeda, Mbak Nurin. Hari ini kita bahas tentang parlemen remaja, dan menurut saya itu sangat menarik, Mbak Nurin. Nah, kira-kira tadi tentang sistem pendidikan di Indonesia, menurut Mbak Nurin apa yang perlu diperbaiki kira-kira? Mungkin singkat aja sih, maksudnya apa sih menjadi keluh kesah pelajar sebetulnya menurut Mbak Nurin? Pendidikan Indonesia di Indonesia itu menurut saya sudah cukup baik, namun ada beberapa hal yang harus diperbaiki gitu kan ya. Seperti minat baca di Indonesia pun berkurang kan. Terus seberapa penting nih pendidikan untuk kita gitu kan? Sangat penting teman-teman, karena pendidikan itu adalah modal kita untuk nantinya pun akan merasakan di dunia kehidupan gitu kan, karena pendidikan itu penting gitu kan. Terus bagaimana sih? Salah satunya cara untuk kita pendidikan, untuk kita menuntut ilmu adalah dengan bersekolah gitu. Itulah kenapa pemerintah memberikan program sekolah gratis kayak gitu ya Mbak Nurin ya. Nah, itu sangat penting teman-teman. Maka untuk teman-teman yang ingin terus melakukan jenjang perkuliahan, jenjang sekolah, baik di SMP, SMA, itu sebetulnya sangat bisa kita itu saling berkoordinasi ya Mbak Nurin ya. Mungkin dari teman-teman di Ikatan Pelajar Muhammadiyah ataupun di luar Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Meskipun mungkin nanti kita ada sangkut pautnya dengan ayahanda, bapak-bapak di Dasman, itu insya Allah bisa kita bantu untuk teman-teman itu terus melakukan jenjang persekolahan, jenjang kuliah maupun hal-hal yang lainnya. Pasti insya Allah ada beasiswa ya Mbak Nurin ya. Betul, karena gini Mbak Nurin, menurut saya sistem pendidikan di Indonesia adalah yang nanti akan membentuk karakter bangsa ke depan. Nah, terutama tentang bagaimana teman-teman ini punya perspektif tentang dunia sosial. Nah, Mbak Nurin, kira-kira menurut Mbak Nurin sebagai pelajar saat ini dan juga orang yang sudah berhasil masuk di parlemen remaja, bagaimana sih pandangan Mbak Nurin terhadap politik di Indonesia? Ini kita berbicara politik karena konteksnya parlemen remaja ya. Ini Mbak Nurin sebagai siswa SMA saat ini melihat politiknya gimana sih? Mungkin apakah politik itu baik karena misalnya ada beberapa tokoh politik yang lucu, yang juga viral, dan juga punya Instagramnya estetik, kira-kira kayak gitu. Tapi ternyata kan di lain sisi masih ada lagi ya teman-teman ya, yang kader-kader kita itu yang menganggap bahwa politik itu juga tidak baik. Menurut Mbak Nurin gimana? Nah, sebenarnya untuk mengatasi permasalahan ada statement yang menyatakan politik tidak baik gitu kan.
Makanya diadakan parlemen remaja gitu. Parlemen remaja itu diadakan untuk supaya kita tuh mengenal bagaimana dunia politik gitu. Jadi kita sebagai generasi muda yang akan menjadi penerus nantinya gitu kan, yang mungkin di antara teman-teman nanti bisa mau ikut jadi DPR atau jadi dalam dunia pemerintahan gitu, itu kita bisa belajar dari acara ini gitu, dari parlemen remaja ini gitu kan. Jadi di situ kita belajar bagaimana cara berpolitik yang baik, bagaimana cara belajar untuk persidangan yang baik gitu. Itu dimulai sejak kita dipelajari gitu. Ya, betul. Mbak Nurin, tadi kan kita udah bahas tentang politik. Terus kita gimana kalau bahas tentang masa depan? Nah, Mbak Nur ini kan sekarang kelas 3. Kira-kira Mbak Nur ini mau kuliah kemana sih kalau boleh tahu? Ya, jadi teman-teman, sejauh ini saya sedang mendaftar di Unsur dan Unila itu lewat jalur SNBT. Kemudian ada beberapa kampus swasta Muhammadiyah juga yang saya daftarkan seperti UAD gitu. Terus di UMY juga gitu. Ya, intinya dimanapun nanti saya diterima, ya disitulah rezekinya gitu. Insya Allah diterima di kampus terbaik. Mbak Nur kalau boleh tahu cita-citanya jadi apa? Jadi cita-cita saya sedari kecil ingin sekali menjadi dokter. Menjadi dokter. Iya, ingin sekali menjadi dokter. Kenapa ingin menjadi dokter tapi kok pengalamannya di dunia politik gitu kan? Iya. Ini bagus nih. Iya, jadi tuh seperti yang saya ceritakan tadi, sebenarnya ini hanya sekedar hobi. Sekedar hobi. Saya ikut lomba debat, kemudian ada kesempatan parlemen remaja dan alhamdulillahnya diterima gitu. Tapi tetap tujuan awal adalah ingin menjadi dokter dan ingin memperlancar hafalan gitu. Oh iya, betul. Jadi memang sebetulnya Mbak Nur ini kader yang sangat unik ya teman-teman ya. Karena punya kiprah di politik remaja, tapi cita-cita dokter, tapi punya hobi hafalan juga ya. Punya cita-cita yang sangat mulia sebetulnya teman-teman. Mungkin dari sisi politik, dari sisi kedokteran, saya merasa itu sangat mulia Mbak Nurin. Mudah-mudahan Mbak Nurin nanti diberikan masa depan yang baik, diberikan masa depan yang lancar. Teman-teman sekalian, Mbak Nurin ini merupakan salah satu contoh kader kita yang sudah berhasil di luar sana dalam konteks politik remaja dan berhasil berada di parlemen remaja. Mbak Nurin, kira-kira Mbak Nurin punya nggak sih pesan dan kesan buat teman-teman semuanya tentang konteks parlemen remaja, dan kira-kira Mbak Nurin punya pesan apa sih buat menyemangati teman-teman IPM di seluruh Indonesia serta seluruh rekan-rekan yang menonton Siniar Inspirasi Pelajar ini, Pak? Ya, untuk teman-teman semua tetap semangat, terus mencoba, jangan takut gagal karena kegagalan adalah bukti bahwa kita sedang mencoba gitu. Jangan lupa minta doa dan restu orang tua, itu penting ya teman-teman. Yang pertama adalah doa orang tua dulu, ridho orang tua dulu, karena ridho orang tua adalah ridho dari Allah gitu. Kemudian semangat untuk mencapai wishlist dan pencapaian-pencapaian yang ingin teman-teman capai gitu. Oke, Mbak Nurin juga berarti punya wishlist ya. Berarti emang itu merupakan hal yang biasa teman-teman. Kadang-kadang teman-teman itu ada yang malu ya Mbak Nurin menulis wishlistnya apa. Ternyata memang terkadang kita harus punya cita-cita yang jelas teman-teman. Apa yang ingin kita tuju, apa yang ingin kita capai, itu sangat-sangat menjadi hal yang lumrah ya Mbak Nurin ya. Karena kalau kita tidak punya milestone, kita tidak punya titik kita berada di mana, itu nanti kita malah akan kehilangan arah. Benar Mbak Nurin? Iya, bahkan dulu itu sebelum saya ikut parlemen remaja, saya sempat menuliskan di wishlist itu parlemen remaja ingin lolos di tahun 2022 gitu kan. Tapi pada waktu itu sempat saya coret karena saya beranggapan tidak mungkin gitu kan, banyak yang mendaftar dan hanya diterima 132 itu suatu hal yang tidak mungkin bagi pemikiran saya waktu itu. Tapi karena dukungan dari orang tua, semangat dari guru-guru gitu kan, akhirnya mencoba dan alhamdulillahnya rezeki. Alhamdulillah, memang rezeki tidak ada yang tahu. Tugas kita sebagai manusia adalah terus berikhtiar. Mudah-mudahan kita diberikan yang terbaik oleh Allah SWT. Bukan gitu Mbak Nurin? Betul. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah berada di akhir, kita sudah berada di ujung, di siniar kita kali ini. Insya Allah teman-teman semuanya akan mendapatkan kesuksesan melalui jalannya masing-masing. Tidak masalah kalian berada di jalur politik, tidak ada masalah kalian berada di jalur non-akademik, menjadi atlet, menjadi kebanggaan juga bagi orang tua kita, menjadi akademisi pun tidak ada masalah. Insya Allah selama itu bermanfaat bagi nusa, bangsa, serta umat,
insya Allah kita akan diberikan jalan masing-masing. Mbak Nurin, kita terima kasih banget sudah mampir di Sinar Inspirasi Pelajar. Sukses selalu Mbak Nurin, insya Allah diterima di kuliah tempat yang diimpikan. Terima kasih teman-teman semua sudah menonton Sinar Inspirasi Pelajar edisi kesekian kalinya ini. Mudah-mudahan Sinar Inspirasi Pelajar ini akan terus bertahan dan kita akan terus menggali kader-kader inspiratif dari seluruh Indonesia. Terima kasih. Nasr minal wafat dan qarid wa basyiril mu'minin. Nun wal qalam mimma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.